Syahadatu an la ilaha illallah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita semua. Ada seseorang tanya, Ustaz, Allah di mana sih? Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila da'ani. Kalau ada seseorang yang mengatakan pengen tahu Allah itu di mana, Allah itu lebih dekat dari urat nadi kalian semua. Tahu urat nadi nih? Ya, Allah lebih dekat. Makanya apa? Orang yang selalu dekat dengan Allah adalah orang yang selalu berdoa. Gitu ya? Orang yang selalu dekat dengan Allah adalah orang yang selalu berdoa kepada Allah. Makanya doa itu silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kemudian apa? Wa imaduddin, tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ardh, cahayanya langit dan bumi adalah doa. Jadi santriwan-santriwati jangan sampai berdoa sewaktu-waktu atau nunggu waktu luang terus baru berdoa, tapi luangkanlah selalu untuk selalu berdoa. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, saya itu gak khawatir kalau 1 kali 24 jam saya doa kemudian gak sering diterima atau gak dikabul sama Allah. Yang dikhawatirkan Sayyidina Umar bin Khattab, saya doa tapi saya tidak diberikan kekuatan untuk sekedar mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah. Jadi kalian berbahagialah, bersyukurlah ketika kalian punya tangan. Di mana tempat kita pulang dari majlis, dimanapun tempat ketika kita mau tidur, kita angkat tangan dulu sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah, kalau hari ini saya salah, saya punya khilaf, saya dosa, saya minta maaf ya Allah. Kalau ada seseorang yang menghina saya, menghardik saya, mencaci maki saya, maafkan dia ya Allah. Saya ridho ya Allah, jangan kau hukum mereka ya Allah, jangan kau berikan azab untuk mereka. Saya ridho ya Allah. Itu kalau ada orang demikian, itu orangnya hebat. Ya? Jadi syahadatu an la ilaha illallah, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Anda yakin gak kalau Allah Subhanahu wa taala Zat-Nya Maha Kuasa dan Maha Agung? Yakin. Yakin ya? Yakin. Makanya ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, maka ada beberapa 4 pujian yang pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Ini 4 pujian nih. Kita bangga memuliakan Allah, ada pujian Pak. Yang pertama yang disebut puji qadim ala qadim. Apa itu puji qadim ala qadim? Allah memuji dirinya sendiri. Puji qadim ala qadim. Allah sebagai penguasa seluruh alam berhak memuji dirinya sendiri karena memang dialah yang pantas untuk melakukannya. Allah mengatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi pujian itu yang pertama puji qadim ala qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Yang kedua puji qadim ala udus. Allah memuji makhluknya. Allah memuji makhluknya. Allah yang Maha Agung Maha Mulia. Masa ada Allah memuji makhluknya? Ada. Ya, di dalam Al-Qur'an diterangkan memuji siapa? Allah memuji Nabi Muhammad. Ayatnya mana? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Diterangkan mengatakan, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Tuh, ingat santriwan-santriwati, catat ini, perhatikan baik-baik. Allah memuji Nabi Muhammad bukan ilmunya, bukan kedudukannya, bukan pangkatnya, bukan jabatannya, tapi Allah memuji Nabi Muhammad akhlaknya. Makanya kan saya bilang kemarin, antara ilmu dengan akhlak atau adab itu gak bisa langsung, harus step by step. Ya gak? Orang itu kalau mau rubah harus cari guru yang betul-betul dia bisa bikin nyaman. Ketika ada seorang ustadz guru yang bisa bikin nyaman, baru ini orang bisa berubah. Jelas?
Satu, bagaimana harus adab ilmu ketika kita mau berbarengan? Satu, harus yang namanya sungguh-sungguh. Santriwan-santriwati kepengen punya ilmu, bagaimana punya adab, harus bersungguh-sungguh ketika mengajar, ketika belajar begini. Jangan guyonan, jangan selengean, jangan pecicilan, jangan sendaguro. Kenapa? Kalau begitu berarti Anda nggak sungguh-sungguh, nanti dapat ilmunya setengah-setengah. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik. Imam Syafi'i ketika di depan gurunya lagi ngajar, nggak pernah buka mushaf lembaran kecuali pasti dengan pelan sekali Imam Syafi'i. Buka bukunya halus semua. Sampai teman-temannya bingung. Selesai acara majlis taklim, ditanya, Syafi'i, kenapa sih kalau antum di depan Imam Malik, di depan guru kita kok buka mushaf Quran atau buka lembaran belakang kitab itu sangat pelan? Apa jadi Imam Syafi'i imam kita? Dia katakan, saya nggak mau mengganggu konsentrasi guru saya ketika diajar oleh dia. Anda tahu Imam Malik hebatnya lagi ngajar nih, lagi ngajar begini. Yang diterangkan bukan masalah adab, bukan sisa, bukan. Gurunya Imam Syafi'i lagi ngajar, keringetnya bercucuran, pucat sekali. Santri bingung, kok guru kita pucat gimana aja? Setelah selesai, menyuruh dari salah satu muridnya, muridku tolong, saya lepas bajunya, tolong periksa ada apa di belakang. Diperiksa, dibuka bajunya, apa yang jadi? Ada kalajengking yang sudah mengantuk 7. Dia katakan, wahai guru, kok nggak dari awal engkau mengatakan waktu kalajengking itu nyopot badan, nyopot tubuhnya, tekan bisa 1 kali, 2 kali kan saya bisa pegang, atau saya bisa langsung buang ini kalajengking, kan racun. Apa kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i? Saya lagi ngajar, saya nggak berani mutus hadis Nabi Muhammad. Jadi saya selesaikan dulu, baru saya selesaikan hadisnya Nabi nggak kepotong, baru dia bilang, oh. Kemudian apa? Setelah bersungguh-sungguh cukup? Enggak. Apalagi Ustaz, hartanya harus dikeluarin. Oh harta, saya nggak punya harta. Ya sudah, yang ketiga saja sudah. Yang kadang-kadang orang nggak bisa untuk mencapai derajat ini. Waktu sudah bisa, konsentrasi khusyuk mungkin Anda bisa. Waktu sudah ada, harta nggak ada, nggak apa-apa. Yang keempat apa? Ketika pengen ilmu adab yang tinggi, yang keempat yang jarang orang mau, riyadhah. Riyadhah apa? Amalan kecil yang istiqomah. Itu yang sulit. Karena saya nggak mau, pokoknya santriwan-santriwan ketemu saya harus berubah, gitu ya, harus berubah. Mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, yang sudah yang belum maning mandek, gitu ya. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Jadi Allah puji Nabi Muhammad, wa innaka ala khuluqin. Lihat, sampai ada orang mengatakan, saya lebih menghormati orang yang gak banyak ilmu tapi punya adab daripada orang yang katanya punya si jari ilmu, si jari hebat, si jari pentol, tapi orang mau akal orang adab. Saya gak senang. Makanya saya kan pertama kali jangan lupa ingat pakai adab. Nanti kita ke masjid bareng-bareng, yuk kita adabnya apa? Sendal saja sudah, itu aja sudah. Anda kalau istiqomah sendal itu bisa diangkat derajatnya sama Allah, nggak usah malu karena saya melakukan. Nyongit duduk jarmoni. Ngajar tapi orang boni. Ya. Iya. Ya. Kalau ada seseorang ustaz atau guru yang ketika dia bukan hanya sekedar ngomong tapi dia lakukan, mesti murid-muridnya melakukan. Yang kedua, juga dia Maha Kudus, memuji Allah, memuji makhluknya. Allah saja memuji Nabi Muhammad bukan ilmunya. Padahal ilmu Nabi Muhammad gak ada yang bisa ngalahkan. Gak ada yang bisa ngalahkan ilmunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu paling pintar, paling hebat, paling mulia, paling segalanya. Anda tahu, sampai sahabat itu masuk surga, dia masuk surga itu bukan apa-apa. Dia masuk surga itu para sahabat, saya kalau masuk surga, ya Allah, pengennya yang di dalamnya ada Nabi Muhammad. Karena surga yang begitu hebatnya dengan Nabi Muhammad, itu mulia Nabi Muhammad SAW. Dalilnya dari mana Ustaz? Ustaz jangan sembarangan. Surga kan penuh kenikmatan, surga kan hebat, surga kan mulia. Masa sama Muhammad mulia Nabi Muhammad? Dalilnya adanya surga, adanya Nabi Muhammad SAW.
Adanya neraka, adanya Nabi Muhammad. Adanya malaikat, adanya Nabi Muhammad. Rahmat Allah paling besar adalah diciptakan makhluk bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mau nyuruh santriwan-santriwati itu istiqomah dalam sholawat. Karena amalan yang pasti diterima hanya sholawat. Anda sholat bisa diterima, bisa enggak. Ngaji begini ngaji, ya kalau niatnya sembarangan gak mencari ridhonya Allah, bisa diterima bisa enggak. Zakat bisa diterima bisa enggak. Sedekah bisa diterima bisa enggak. Haji umroh bolak-balik bisa diterima bisa enggak. Tapi khusus sholawat diterima pasti. Ria apa Ustaz? Kata ria. Tapi ya coba dong. Pada ngaji singgene sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu apa pakai belum apa ya? Ya? Jadi pakai sallallahu alaihi. Kenapa saya suruh sallallahu alaihi? Sallallahu alaihi itu induknya sholawat. Jenderalnya sholawat, induknya sholawat sallallahu alaihi. Jadi sholawat itu macam-macam. Ada sholawat yang pengen ditarik ruhnya nanti seperti benang dimasukkan ke tepung, kemudian diangkat. Halus kan? Halus. Bacanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepengen rezeki yang lancar, sholawat nariyah. Nah induknya yaitu sholawat rahmat. Anda baca sallallahu alaihi Muhammad 1 kali dibalas 10, 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000. Satu hari Anda baca sholawat 1000 kali sama Nabi Muhammad, insya Allah akan dibebaskan dari siksa alam barzah.